pimpinan dan wakil pimpinan serta teman-teman anggota DPR yang terhormat. Saya ingin bagi sedikit sebelum Pak Sekwan membaca surat keputusan, karena ini menyangkut dengan salah satu judul rancangan kanun yang di dalamnya itu salah satu saya yang mengusulkan. Sesuai dengan tatib dan juga sesuai dengan kanun pembentukan kanun bahwa diberi kewenangan kepada masing-masing anggota DPR Aceh untuk memberi usul judul rancangan kanun. Tepatnya tadi disampaikan oleh juru bicara Komisi 3 DPR Aceh soal kanun tentang pertambangan migas dan minyak dan gas rakyat Aceh. Saya sedikit ingin memberi masukan sebelum kanun ini berjalan lebih jauh, Pak Asisten. Saya ingin menggambarkan bahwa situasi terkini sehingga nanti bisa terpola bagaimana naskah akademik yang akan dibuat itu benar-benar mengenai substansi persoalan yang kita sampaikan. Saya mohon kiranya pertama saya ingin menunjukkan foto aktivitas masyarakat yang selama ini menggantungkan nasibnya di pengeboran minyak tradisional, tepatnya di Perlak, Aceh Timur. Ya, tolong ditunjukkan dengan foto yang penuh. Ya, itu teman-teman pimpinan, wakil pimpinan dan Pak Asisten. Salah satu aktivitas masyarakat itu salah satu sumur, ya, satu sumur. Coba ditunjukkan yang lainnya. Ya, itu dinamakan dengan rek tradisional yang dirakit sendiri oleh masyarakat dengan menghabiskan pagu yang sangat rendah sekali. Kemudian dalam satu rek itu ada sekitar 15 sampai dengan 20 jiwa yang bekerja di sana. Kemudian ada juga, ya ini penariknya. Penariknya ini 2 orang. Dia akan siang dan malam. Dia akan mendapatkan jasa penarikan dengan manual itu 1 drum 100.000 rupiah. Ya, tergantung berapa kapasitas sumur itu yang akan keluar, bisa jadi 10, 7 dan 20 drum per malam yang kemudian akan dijual oleh masyarakat, oleh pengumpul atau oleh para agen, sehingga uang yang berputar di satu lokasi di sana itu luar biasa besar. Lebih kurang dari data yang saya miliki ada sekitar 3.000 jiwa yang menggantungkan pendapatan rezeki mereka dari eksploitasi sumur tradisional yang ada di kawasan Perlak ini. Terima kasih Pak Is, saya kira substansinya sudah dapat. Semua kanun inisiatif ini sudah dipelajari, sudah ditelaah dan sudah mendapatkan kajian dari berbagai, dan hari ini kesempatan kita menetapkan. Saya kira substansi yang Pak Is sampaikan itu bisa nanti dalam proses pembahasan kanun tersebut. Dan saya ingin mengingatkan agar pada naskahnya tidak keliru, karena saya akan mendengar naskah akademiknya juga saya kira sudah ada semuanya. Kalau sudah ditetapkan. Bukan soal foto. Saya bukan mengatakan soal foto, tapi tadi di soal pada penyampaian yang disampaikan oleh teman Komisi 3 itu kan dikaitkan dengan PP. Jadi jangan kesan bahwa nanti pengaturan ini soal hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh. Yang soal ingin kita atur ini adalah bagaimana masyarakat di sana bisa mengelola sendiri secara tradisional. Kita atur dengan kanun. Kanun itu nanti delivery-nya dari Undang-Undang 11 dari pasal 60 yang dibacakan tadi. Nah, ini yang saya ingin tegaskan sehingga kita tidak salah paham nanti kewenangan pengelolaan oleh pemerintah Aceh. Bukan. Kalau oleh pemerintah Aceh sudah ada PP 23 nomor 2015. Nah, itu yang perlu saya ingatkan. Jangan terbayang nanti kita bahwa alat-alat ini alat-alat canggih. Tidak. Mereka menggunakan tradisional. Yang ingin kita atur bahwa pendapatan mereka bisa menghidupi anak mereka nyobek ilegal pacaran. Yang maka nyobek ilegal, ilegal. Menyanyok per tahun sampai ngombak kemudian ini ilegal. Minta PO-nya itu dia mudah. Akhirnya yang ikut motor be, karena ilegal pacaran. Nah ini ketua yang ingin saya katakan. Jangan nanti pas kita pahami. Ini judulnya seperti ini. Oke. Kalau saya malah mengusulkan judulnya spesifik dia.
Jadi kanun pertambangan minyak dan gas tradisional rakyat Aceh.